Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan bahas soal untuk seleksi PPG calon guru khusus PGSD. Nah, baik kita langsung saja bahas soal yang pertama. Kita disajikan gambar organ pencernaan, kemudian kita diberikan tanda panah, kemudian kita disajikan pertanyaan. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Organ yang menghasilkan empedu, cairan empedu, untuk membantu proses pencernaan lemak ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, di sini jelas yang ditanyakan adalah organ yang menghasilkan cairan empedu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang menghasilkan cairan empedu, itu adalah hati. Nah, jadi mana yang merupakan gambar hati, teman-teman? Gambar hati ditunjukkan oleh nomor 1. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah jawaban yang A. Kalau nomor 4 ini namanya lambung, ya. Kemudian nomor 3 ini namanya apa? Usus halus. Usus halus. Kemudian nomor 2 ini namanya usus besar. Nah, jadi jawaban yang tepat di soal ini adalah yang A saja, yaitu angka 1 saja. Baik teman-teman, kami ada program bimbel seleksi PPG calon guru khusus PGSD tahun 2026 yang akan kami mulai nanti tanggal 18 Juli tahun 2026. Nah, bimbel ini khusus untuk tes substantif dan wawancara, dimulai dari pembahasan numerasi di tanggal 18 Juli. Nah, untuk numerasi kita bahas 2 kali, yaitu pada tanggal 29 Juli dan pada tanggal 18 Juli. Untuk literasi juga kita bahas 2 kali. Literasi 1 kali ya. Kemudian matematika itu 2 kali pada tanggal 22 dan 26. Bahasa Indonesia 25 Juli. PPKN 28 Juli, IPA 31 Juli, IPS 1 Agustus, dan untuk wawancara nanti di akhir ya, setelah teman-teman melaksanakan tes substantifnya. Baik, di bimbel ini kami fasilitasi dengan pertemuan bimbel tatap muka melalui Zoom meeting secara interaktif. Kita bahas numerasi, literasi, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan wawancara. Nah, setiap pertemuan itu kita akan rekam teman-teman, kemudian nanti kita masukkan ke dalam video rekaman bimbel yang bisa diputar ulang. Nanti kita akan masukkan di website marumat.com-nya. Kemudian teman-teman juga kami fasilitasi dengan tryout berbasis CAT sebanyak 5 paket, lengkap kunci jawaban dan pembahasan. Latihan soal CAT juga kami berikan, dan juga modul PDF lengkap. Nah, ini bentuknya adalah e-book ya, ada materinya, kemudian ada soal dan juga pembahasannya. Nanti juga akan grup diskusi untuk peserta dan konsultasi intensif melalui grupnya. Untuk informasi lebih lanjut silahkan teman-teman hubungi di WhatsApp kami di 081803358023. Kita lanjut ke soal yang kedua. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Tempat terjadinya pencernaan mekanis adalah titik-titik. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk setiap peserta itu nanti akan mendapatkan soal yang berbeda-beda dengan satu tema, tapi soal yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini kita menggunakan satu tema, yaitu organ pencernaan manusia, tetapi nanti kita berikan soal-soal yang berbeda-beda ya, baik jenisnya, kemudian apa yang dibahas itu berbeda di video kali ini. Nah, teman-teman, jadi kalau di dalam pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu mekanis dan kimiawi. Nah, untuk mekanis ini itu merupakan ada gerakan dari organ tersebut. Nah, misalkan untuk mekanis itu terjadi di mulut. Nah, apa yang bergerak di mulut? Bisa lidah dan juga gigi kita. Nah, jadi gigi fungsinya mengunyah, lidah fungsinya mengarahkan nanti. Nah, jadi pertama adalah di mulut. Oke, di mulut. Kemudian
Yang kedua juga terjadi di lambung. Nah, di lambung itu ada namanya gerakan peristaltik. Nah, jadi intinya mekanis itu bergerak dia teman-teman. Makanya kalau kita sakit lambung itu biasanya kan agak sakit tuh, ada tekanan di lambung kita. Nah, jadi itu ada kekosongan di lambung kita. Jadi pergerakan lambung itu antar dinding lambung itu kan saling bersentuhan. Nah, maka oleh sebab itu terasa sakitlah di lambung kita. Nah, jadi di lambung juga terjadinya proses mekanis ya ke lambung. Kemudian ada pencernaan kimiawi, teman-teman. Nah, untuk pencernaan kimiawi itu dibantu oleh yang namanya enzim. Oke, dibantu namanya enzim, teman-teman. Nah, jadi karena di soal ini hanya ditanyakan pencernaan mekanis adalah titik-titik. Apakah A, hati dan lambung? Jawaban A ini otomatis salah ya. Letak salahnya adalah di hati. Yang B, usus halus dan usus besar, ini kedua-duanya salah, teman-teman. Kita eliminasi. Yang C, mulut dan lambung. Jawaban C kita akan simpan. Yang D, anus dan lambung. Salah, kita eliminasi, letak salahnya di anus. Yang E, mulut dan hati, letak salahnya di hati. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, mulut dan lambung. Nah, kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini, yang ada pernyataannya, saran saya teman-teman langsung saja baca pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah yang ini ya. Oke, langsung saja kita gaskan teman-teman. Kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan pernyataan di atas, yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, di sini kita disajikan pernyataan terkait dengan proses pencernaan atau organ pencernaan. Kita baca saja pernyataan yang pertama. Mulut berfungsi mengunyah makanan dan memulai pencernaan karbohidrat dengan bantuan enzim ptyalin. Nah, jawaban nomor 1 ini benar teman-teman. Di mana mulut itu kan mengunyah makanan nih, ya, mengunyah makanan. Kemudian nanti ada air liur. Air liur itu nanti ada kandungan enzim ptyalin. Nah, maka jawaban nomor 1 ini tepat. Oke. Kemudian yang kedua, lambung berfungsi menyerap sebagian besar sari-sari makanan ke dalam darah. Nah, di dalam lambung itu sebenarnya masih terjadi yang namanya pengolahan makanan, di mana di dalam lambung itu terjadi yang namanya pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Nah, di pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim pepsin. Dan mekanisnya adalah dinding lambung itu bergerak, teman-teman. Nah, jadi untuk nomor 2 ini kurang tepat, bukan menyerap sebagian besar sari-sari makanan ke dalam darah, ini kita eliminasi. Kemudian nomor 3, hati menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Nah, nomor 3, hati tadi teman-teman itu sudah kita bahas di awal ya, di nomor 1 tadi, bahwa hati itu menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan lemak. Nah, jadi jawaban nomor 3 ini termasuk. Kemudian nomor 4, pankreas menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin yang membantu proses pencernaan makanan. Nah, nomor 4 ini termasuk teman-teman. Jadi pankreas itu menghasilkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Kemudian nomor 4 ini jadi kita simpan ya. Lanjut ke berikutnya. Nomor 5. Usus besar merupakan tempat utama penyerapan zat gizi hasil pencernaan. Nah, jawaban nomor 5 ini kita eliminasi teman-teman. Nah, di usus besar itu yang diserap adalah air dan mineral. Ya, kalau yang menyerap gizi tadi itu ada pada usus halus. Oke, bukan usus besar. Jadi jawaban nomor 5 kita eliminasi. Nomor 6, kerongkongan menghasilkan enzim pepsin untuk mencerna protein. Nah, di kerongkongan itu teman-teman hanya lewat makanan yang didorong oleh
yang namanya gerakan peristaltik. Nah, jadi nomor 6 ini tidak termasuk. Nah, jadi jawaban yang tepat jelas adalah 1, 3, dan 4, yaitu jawaban yang B. Oke teman-teman, ini ya paket bimbel kami yang tadi. Silakan teman-teman hubungi di WA kami di 081803358023. Lanjut kita ke soal berikutnya. Terkait dengan organ pencernaan manusia lagi. Nah, di sini kita disajikan gambar apa ini? Apakah usus halus atau usus besar namanya? Oke, kita akan perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan gambar tersebut, fungsi organ pencernaan yang ditunjukkan adalah titik-titik. Nah, organ ini bernama usus halus. Ya. Jadi organ ini bernama usus halus. Nah, fungsi dari usus halus adalah apa nih teman-teman? Karena yang ditanyakan adalah fungsi organ pencernaan pada usus halus ini. Apakah jawaban yang A? Menghasilkan cairan empedu untuk membantu mengemulsikan lemak. Nah, tadi yang menghasilkan empedu sudah teman-teman bahas, sudah teman-teman ketahui. Ini adalah fungsi dari hati, menghasilkan cairan empedu. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi teman-teman. Kemudian yang B, menyerap sebagian besar zat makanan hasil pencernaan ke dalam aliran darah melalui jonjot usus. Nah, jawaban yang B ini kita akan simpan teman-teman. Nah, fungsi dari usus halus ini adalah menyerap hasil makanan itu, ya, atau hasil pencernaan. Kemudian itu dimasukkan ke dalam aliran darah. Maka jawaban B adalah jawaban yang tepat. Kemudian jawaban C kenapa tidak tepat? Mari kita akan analisis. Menyalurkan makanan dari rongga mulut menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Ini jelas tadi merupakan fungsi dari kerongkongan. Kemudian yang D, menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses. Nah, kalau menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi feses, itu adalah fungsi dari usus besar. Nah, jadi di dalam usus besar itu yang diserap itu air dan mineral. Kemudian nanti fesesnya akan dikeluarkan melalui anus. Feses itu ya kalau bahasa kebiasaan kita ya ini ya. Oke. Jadi jawaban yang D ini tidak termasuk. Ini karena merupakan fungsi dari usus besar tadi. Kemudian yang E, menghasilkan enzim pepsin dan asam klorida untuk mencerna protein. Nah, ini merupakan fungsi dari lambung teman-teman ya. Nah, jawaban E kita akan eliminasi. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B teman-teman. Bagi yang ingin gunakan e-book saja silakan WhatsApp kami di 081803358023. Nah, di tryout kami itu berbasis CAT teman-teman. Jadi diawali nanti dari soal numerasi sesuai dengan yang ada di tes aslinya. Oke, dan untuk numerasi ini kan kalau di teman-teman tes itu kan dikerjakan selama 30 menit dari 15 soal ini. Nah, jadi di sini ada waktu khusus untuk numerasi. Kemudian misalkan teman-teman sudah jawab soal ini, berikutnya adalah misalkan semuanya sudah diyakini benar, kita bisa akhiri tryout. Nanti kalau kita akhiri tryout ini, maka akan lanjut ke soal literasi. Nah, soal literasi. Nah, di soal literasi juga itu diberikan waktu 30 menit juga sesuai dengan tesnya nanti di seleksinya teman-teman. Kemudian teman-teman kalau sudah menjawab ini klik akhiri tryout juga. Oke, maka nanti akan lanjut ke soal bidangnya. Nah, di soal bidang itu kan dikerjakan selama 90 menit apa 100 menit teman-teman. Nah, di sini ada waktunya tersendiri juga teman-teman ya. Nah, ini merupakan contoh soalnya nanti teman-teman bisa kerjakan. Oke, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga pendidikan Pancasila atau PPKN-nya. Nah, untuk bidang itu kan ada 70 soal. Nah, nanti teman-teman bisa
kerjakan di tryout ini. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat pembahasannya, klik saja ya akhiri tryout, kemudian ya akhiri. Nah, di sini pembahasannya, nanti bisa teman-teman klik pembahasan ini ya. Misalkan kita ingin melihat pembahasan dari soal bidangnya. Nah, maka nanti di sini yang muncul itu adalah soalnya, kemudian setelah soalnya ada jawaban yang kita tulis. Nah, karena tadi kita tidak menjawab, maka keterangannya adalah tidak menjawab. Ada kunci jawabannya di sini. Misalkan di sini kunci jawabannya adalah jawaban yang C. Oke. Berikutnya kita geser ke bawah. Nah, di sini untuk pembahasannya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk tryout yang kami sediakan. Nah, untuk membershipnya itu ada 3 di sini teman-teman, khusus tryout. Nah, untuk khusus tryout ini akan mendapatkan tryout berbasis CAT dan juga latihan soal. Nah, ada juga bimbel tes substantif untuk seleksi PPG calon guru 2026 ini. Nah, di sini teman-teman itu tidak termasuk esainya. Ya, kalau yang mau termasuk esai, kita review esainya, bisa teman-teman nanti bergabung yang 200.000 per 12 bulan ini. Ya, jadi bedanya ya 200.000 sama 190.000 itu hanya di esai saja. Nah, maka sekarang teman-teman silahkan kunjungi website kami di marumat.com. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saat jam istirahat, Rani memakan sepotong roti hingga habis setelah dikunyah. Roti tersebut bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin, sehingga proses pencernaan karbohidrat mulai berlangsung. Berdasarkan ilustrasi tersebut, organ tempat terjadinya proses pencernaan yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, ini jelas ya, di mana tempat terjadinya kalau ada air liur, kemudian ada enzim ptyalin, itu ada pada mulut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Ini soal yang mudah ya. Jadi kita nanti berikan berbagai bentuk soal yang ada pernyataan, ada ilustrasi, ada langsung pertanyaan, kemudian kita pilih jawabannya. Jadi kita sesuaikan saja teman-teman dengan tes aslinya. Nah, oke, sekarang teman-teman bagi yang teman-teman yang hanya ingin belajar melalui e-book soal tes substantif PPG calon guru PGSD tahun 2026 ini yang kita dasarkan dari full FR tahun 2025, maka teman-teman bisa hubungi WhatsApp kami di 081803 358023. Di dalam ebook ini sudah dilengkapi dengan soal numerasi, soal literasi, dan juga soal bidang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin gabung bimbel, jangan lupa teman-teman, ini testimoni dari peserta bimbel kami yang sudah kami laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, seperti ini teman-teman untuk testimoni yang sudah lulus ya di tahun-tahun sebelumnya.